Halo, apa kabar pecinta film? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas alur cerita film, yang berjudul Searching yang dirilis tahun 2018. Pengambilan gambar di film ini, hanya dari sudut pandang smartphone dan layar laptop. Film ini menceritakan kisah, pencarian seorang ayah yang kehilangan putrinya, melalui jejak digital. Ini merupakan film thriller Hollywood pertama, yang aktor utamanya, keturunan Asia Amerika. Kita kenalan dulu sama tokoh-tokoh dalam film ini. Ini Margot. Ini David ayahnya Margot. Pamela ibunya Margot. Detektif Vic. Robert anaknya Detektif Vic. Peter saudaranya David. Abigail temannya Margot. Bagaimana cara David mencari putrinya? Nonton terus video ini. Oke, langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan David yang sedang melihat-lihat kembali video kenangan keluarganya. David selalu mendokumentasikan kegiatan keluarganya, video saat pernikahan mereka, sampai istrinya meninggal karena kanker, dan video putrinya Margot, mulai saat Margot masih bayi sampai beranjak remaja. Di pagi hari, David sedang video call dengan putrinya. Margot saat ini sedang berada di rumah temannya untuk belajar kelompok. Ia mengatakan akan pulang nanti malam atau mungkin keesokan harinya. Setelah itu David ditelepon saudaranya yang bernama Peter. Peter di sini terlihat sedang memasak. Ia menanyakan tentang resep masakan kepada David. David yang melihat ada toples yang berisi ganja di dapur Peter, lalu menyindir Peter kalau resepnya tidak menggunakan ganja. Peter menanyakan hubungan David dengan Margot. Peter juga menyarankan agar David lebih memperhatikan Margot, tapi David yakin hubungannya dengan putrinya baik-baik saja. Saat malam hari, David yang sedang tertidur, ia ditelepon oleh Margot berkali-kali. Keesokan paginya, David yang sudah bangun dari tidurnya, melihat panggilan tak terjawab dari Margot, ia langsung menelpon balik Margot. Namun tidak ada jawaban. Hingga jam 3.27 sore, Margot belum menelpon balik atau belum ada kabar juga dari Margot. Hal ini membuat David cemas dan tidak fokus dalam bekerja. David juga melihat Margot meninggalkan laptopnya. David yang merasa khawatir mencoba lagi menelpon Margot, tetapi tetap aja tidak ada jawaban. David menganggap Margot sedang belajar les piano. Karena hari ini hari Jumat, di mana Margot ada kelas les piano setiap hari Jumat. Lalu David pun menghubungi guru les pianonya Margot. David merasa ada yang aneh. Karena guru les piano Margot mengatakan bahwa Margot telah membatalkan les pianonya 6 bulan yang lalu. David langsung menghubungi Peter dan memberitahukan tentang keadaan Margot yang sejak pagi belum ada kabar. Peter menyarankan agar David menghubungi temannya Margot. Lalu David mulai mencari tahu sosial medianya Margot. Tetapi semua akun sosial media Margot dikunci atau private, sehingga tidak bisa dilihat siapapun. David yang kebingungan, mulai mencari data teman-teman istrinya. Lalu ia menelpon salah satu nomor teman istrinya, yaitu ibunya Ishak. David menanyakan Ishak kepada ibunya. Barangkali Ishak mengetahui keberadaan Margot. Terus ibunya Ishak bilang, kalau Ishak sedang pergi camping bareng teman-temannya, mungkin Margot juga ikut. Setelah mendengar perkataan ibunya Ishak, David mulai agak tenang meskipun ia tetap kesal, karena Margot berbohong tentang les pianonya. Keesokan paginya, Ishak menghubungi David dan mengatakan bahwa Margot tidak ikut camping dengan mereka. Mengetahui kabar itu, David pun melaporkan tentang kehilangan putrinya ke polisi, yang sudah 1 hari, tidak ada kabar sama sekali di mana keberadaannya. Setelah beberapa saat, David mendapat telepon dari seorang detektif, yang bernama Rosemary Vick. Ia mengatakan bahwa ia ditugaskan untuk kasus putrinya David. Lalu detektif Vick mengkonfirmasikan ulang laporan hilangnya Margot kepada David. David yang penasaran, siapa detektif Vick ini? Ia langsung googling di Bug Google. Dari informasi Bug Google, David mengetahui bahwa detektif Vick pernah mendapatkan penghargaan sebagai detektif terbaik. Detektif Vick juga meminta David untuk selalu memberitahukan informasi lebih lanjut tentang Margot. David lalu membuka laptop Margot dan berusaha untuk login ke akun Facebook Margot dengan cara mereset ulang passwordnya. Dan David berhasil membukanya. Ia lalu menghubungi satu persatu teman-teman Facebooknya Margot. David bertanya kepada mereka tentang Margot, serta kapan terakhir kali mereka bertemu dengan Margot. Dan di sini David mengetahui kalau Margot anak yang pendiam di sekolah, dan tidak banyak memiliki teman akrab. Semua pernyataan dari temannya Margot, ia rangkum.
dan dikirimkan ke detektif Vic. David juga menghubungi Abigail, teman satu kelompok Margot. Abigail mengatakan, ia terakhir bertemu dengan Margot jam 9 malam, ketika Margot pamit pulang. Setelah habis belajar kelompok, Abigail juga menyarankan kepada David untuk mencari informasi melalui aplikasi Tumblr, karena Margot sering memakai aplikasi tersebut. Bagi kalian yang enggak tahu aplikasi Tumblr merupakan jejaring sosial yang memungkinkan pengguna mengirimkan konten multimedia dalam bentuk blog pendek. David lalu membuka aplikasi tersebut yang isinya hanyalah beberapa foto alam dan piano. Detektif Vic menunjukkan rekaman kamera CCTV kepada David, yang memperlihatkan mobil Margot mengarah keluar kota. David pun bertanya-tanya, mau pergi kemana putrinya itu. David akhirnya menemukan satu petunjuk baru, tentang uang yang ia berikan untuk les pianonya Margot. Setelah David masuk ke akun banknya Margot, ternyata uang itu Margot simpan di rekening banknya. Di sini David juga melihat, yang bahwa, 6 hari yang lalu Margot mengirim uang, sebesar $2.500 ke akun Venmo, yang membuat David semakin bingung. Setelah dicek, akun tersebut sudah tidak aktif lagi. David pun mencari petunjuk lain di akun Instagram Margot. Di sana, ada satu orang yang selalu komen di postingannya Margot, yaitu Derek. Lalu David melihat akun Instagramnya Derek, dan terlihat foto-foto Derek yang membuatnya cemas. Mungkin Derek ada kaitannya dengan menghilangnya Margot. Setelah berhasil mendapatkan kontaknya, David langsung menghubungi Derek. Namun Derek mengatakan kalau kemarin malam, saat putrinya menghilang, ia lagi nonton konser Justin Bieber. David kembali bertemu jalan buntu. Tiba-tiba, David ditelepon Detektif Vic. Detektif Vic menemukan bahwa Margot membuat KTP palsu, dan kemungkinan Margot menarik seluruh uang itu untuk melarikan diri. Akun yang tidak aktif ini adalah milik Margot sendiri. Detektif Vic bilang, banyak kasus anak muda seperti ini untuk mengamankan uang mereka dari pemantauan, dan ia juga bilang, kemungkinan besar Margot tidak hilang, melainkan ia berusaha kabur. David yang tidak yakin dengan perkataan Detektif Vic, ia tetap berusaha mencari petunjuk, dan dia buka situs yang sering dikunjungi Margot. Di sana ada situs yang menarik perhatian David, yaitu situs Ucast. Ucast ini adalah platform video blogging. David pun mulai live dengan akunnya Margot. Siapa tahu ada seseorang yang kenal Margot. Kemudian, ada satu akun yang langsung join ke live, tetapi hanya sebentar dan langsung keluar, nama akunnya Fish and Chip. Lalu David melihat semua video Margot, yang isinya semua tentang kesedihan Margot, dan hampir di setiap video Margot ada akun Fish and Chips yang selalu join. Pemilik akun ini bernama Hannah, umur 20 tahun dan bekerja sebagai waiters atau pelayan. David menceritakan tentang akun Fish and Chips kepada detektif. Namun detektif Vic mengatakan, Hannah tidak ada hubungannya dengan hilangnya Margot, karena saat Margot hilang, Hannah sedang bekerja. Itu dibuktikan dengan rekaman CCTV. Akhirnya David yang putus asa, curhat ke detektif kalau ia tak kenal dekat dengan putrinya. Dan, ketika ingin mematikan laptop, ia melihat foto danau yang tidak asing baginya. Sebelumnya ia pernah melihat sekilas foto danau itu di akun Tumblr-nya Margot. Tempat di mana Margot sering mengunjunginya. Danau itu bernama Barbosa, lalu ia melanjutkan pencarian di Google Map, dan ternyata danau itu berada satu arah, di mana mobil Margot terakhir kali terlihat, jam menunjukkan pukul 4.22 pagi. Saat itu juga David langsung bergegas menuju ke danau tersebut. Saat David di danau itu, ia menemukan gantungan kunci Pokemon milik Margot, dan ia langsung menelepon Detektif Vic. Detektif Vic pun langsung pergi ke danau tersebut. Di pagi hari, polisi menemukan mobil Margot yang berada di dalam danau. Di dalam mobil Margot, polisi menemukan uang $2.500 dan ada bekas darah di dashboard penumpang. Saat konferensi pers, Detektif Vic mengumumkan kalau kasus Margot menjadi kasus penculikan. Berita ini pun menjadi perhatian publik. Banyak orang yang menjadi sukarelawan, yang bergabung dengan tim SAR, untuk mencari keberadaan Margot di sekitar danau. Di hari pertama pencarian masih belum juga mendapatkan titik terang. Namun di hari berikutnya, pencarian dihentikan sementara, karena cuaca yang tidak mendukung. Berita tentang Margot menjadi trending di media sosial, ada pula yang memanfaatkan momen ini, untuk pansos di media sosial, padahal sebelumnya mereka tidak peduli kepada Margot, contohnya si Abigail ini. Saat David melihat foto-foto barang bukti mobil Margot, di sana ia melihat baju jaket yang ada logo sama seperti logo baju yang dimiliki saudaranya Peter. Lalu David membaca chat obrolan Margot dengan Peter. Ternyata mereka sering melakukan sesuatu di malam hari dan merahasiakannya dari David.
Dengan penuh emosi dan curiga, David pergi menjumpai Peter dan memasang beberapa kamera tersembunyi untuk merekam pengakuan Peter. David menanyakan kepada Peter apa yang ia rahasiakan dengan putrinya. Peter mengatakan, kalau mereka sering cimeng bareng. Iya, mereka sering menghisap ganja di rumahnya Peter. Peter juga menjelaskan, bahwa Margot butuh perhatian dari David, karena setelah pemelati ada, David jarang berbicara tentang pemela lagi dengan Margot. Kemudian David mendapat panggilan dari detektif Vic, yang mengatakan kalau pelaku penculikan sudah ditemukan, namun pelakunya sudah mati bunuh diri. Pelakunya bernama Randy, seorang mantan narapidana yang bebas 6 tahun yang lalu, atas kasus kepemilikan narkoba dan pelecehan seksual. Dalam video pengakuan Randy, yang diupload di internet, Randy menjelaskan kalau ia telah membunuh Margot dan memasukkannya ke dalam koper. David mempertanyakan kepada detektif Vic, di mana kopernya dan siapa Randy ini. Detektif Vic mengatakan kalau belum tahu keberadaan kopernya, dan tidak tahu tentang sosok Randy si pelaku penculikan. David yang mulai pesimis, berusaha mengikhlaskan putrinya, dan ia memilih situs bernama Memory Lane, situs untuk mengenang kematian Margot. Lalu David mengirim foto-foto kenangan Margot ke situs tersebut. Ketika selesai mengirim foto, muncul foto Hannah di sana, pemilik akun Fish and Chip. David langsung menghubungi Hannah. Di sini Hannah mengatakan kalau ia tidak tahu tentang akun Fish and Chip, dan ia tidak pernah mendapat telepon dari detektif Vic. Di sini terlihat kalau Hannah merupakan seorang model, stok foto. David langsung menghubungi detektif Vic, namun tidak ada jawaban. Lalu David menghubungi ke kantor polisi. Siapa tahu detektif Vic ada di kantor. Di sini David mendapatkan informasi, kalau detektif Vic bukannya ditunjuk melainkan mengajukan diri untuk menyelidiki kasus Margot. Merasa ada yang aneh dengan detektif Vic, David mencoba untuk menyelidikinya, dan ia menemukan foto detektif Vic bersama Randy, pelaku penculikan Margot. David pun yakin, kalau detektif Vic terlibat dalam kasus Margot. David lalu menghubungi Propam. Detektif Vic pun langsung dijemput, yang sedang berada di acara kebaktian untuk Margot. Setelah beberapa hari, saat detektif Vic diinterogasi, di sini kita mulai mengetahui kebenaran cerita yang sebenarnya. Di malam ketika Margot hilang, detektif Vic ditelepon oleh Robert, anaknya sendiri. Robert mengatakan ke ibunya, kalau dia tak sengaja mendorong seorang gadis ke jurang. Jadi, 6 bulan yang lalu, Robert secara tidak sengaja melihat Margot di aplikasi YouCash. Robert sudah lama menyukai Margot, namun Robert bukan seorang yang gentleman. Untuk bisa berkomunikasi dengan Margot, ia berpura-pura jadi Hannah. Dengan akun Fish and Chip, ia mengarang cerita kalau ia membutuhkan uang untuk mengobati ibunya yang mengidap kanker. Margot yang percaya, lalu mengirimkan uangnya sebesar $2.500 kepadanya. Kalian masih ingatkan dengan akun yang sudah tidak aktif lagi? Ya, itu akun miliknya Robert. Robert yang merasa bersalah karena telah berbohong. Ia ingin mengembalikan uang, sekaligus meminta maaf kepada Margot. Di malam itu, ia mengikuti Margot yang sedang pergi ke danau untuk jimeng. Saat di danau, Robert langsung masuk ke dalam mobilnya Margot. Margot yang terkejut, langsung menyerang Robert, yang ia kira sebagai perampok, dan ia lari keluar mobil untuk mencari pertolongan, sambil menelpon ayahnya. Ketika scene di awal film di mana David yang sedang tidur, Robert yang kehilangan kontrol, tak sengaja mendorong Margot ke jurang. Robert yang panik, langsung menelpon ibunya, yaitu detektif Vic. Detektif Vic langsung pergi ke sana. Ia melihat keadaan jurang yang sangat dalam dan curam, dan menyimpulkan kalau Margot tidak selamat. Demi melindungi Robert, ia meminta Robert untuk tidak memberitahukan kepada siapapun soal ini. Detektif Vic sebagai seorang ibu, yang sangat mencintai anaknya, ia mengatur semuanya, mulai dari menghapus semua jejak Robert, menenggelamkan mobil ke danau, mengambil kasus Margot, dan memalsukan barang bukti, bahkan hingga memaksa Randy membuat pengakuan palsu, lalu membunuhnya. Kejaam. Saat ini, Robert juga ikut ditangkap oleh polisi. Kemudian, kita kembali ke hari di mana detektif Vic ditangkap. Waktu di dalam mobil, David bertanya, apakah putrinya benar-benar sudah mati saat itu? Detektif Vic menegaskan, meskipun Margot selamat, ia yang terjebak di dalam jurang tidak akan bisa bertahan hidup selama 5 hari tanpa air. Tetapi David menjelaskan, Margot baru 2 hari tanpa air. Karena 2 hari sebelumnya terjadi badai hujan saat pencarian Margot. Mobil pun langsung berbalik arah menuju jurang tempat Margot jatuh. Kemudian kita melihat anggota tim SAR menemukan Margot di dasar jurang, dan menariknya ke atas. David langsung menghampiri putrinya, dan benar naluri David, kalau putrinya masih hidup. Waktu pun berlalu, dan kini terlihat Margot sedang chattingan dengan ayahnya. Margot kembali melanjutkan les pianonya.
David sekarang sudah berubah, ia menjadi ayah yang lebih terbuka kepada putrinya. Lalu Margot pamit ke David. Film pun berakhir dengan happy ending. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Mungkin yang pertama, pentingnya komunikasi orang tua dengan anak-anaknya. Sebagai orang tua kita mesti tahu dengan siapa aja anak kita berteman dan kita mesti bijak dalam menggunakan internet, karena semua data kita akan tersimpan. Bagi kalian yang punya pandangan lain, tolong tulis di komentar ya. Pesan moral apa aja yang kalian tangkap dari film ini? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.